saat Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Isinya apa? Ada 3 hambatan Cina ketika melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ternyata oleh Mr. Mulyono dijebol, karena ternyata Mr. Mulyono adalah agent Cina. Dijebol lewat keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. PKI tidak lagi sebagai pelaku, tapi Presiden Jokowi mengatakan bahwa PKI korban. Berarti kalau PKI korban itu pelakunya siapa? Umat Islam dan TNI. Padahal yang oleh PKI itu umat Islam dan TNI. Dirubah sejarahnya oleh Mr. Mulyono dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Sehingga muncul Inpres, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Sampai keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023. Akhirnya pemerintah Indonesia minta maaf pada PKI. Puncaknya 5.000 keturunan anak keturunan PKI dapat santunan dari negara, kompensasi. Dan ini sudah dilaksanakan. Jebol. Hambatan pertama Cina dijebol oleh Mr. Mulyono. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis, juga dijebol oleh Mr. Mulyono. Lewat apa? Ini rekam jejak digitalnya. Jadi pasca reformasi 98, kader-kader komunis bergerak silent. Bergerak silent. Kalau dulu puncaknya mereka melakukan pembantaian terhadap umat Islam dan TNI. Sekarang enggak. Komunis gaya baru, dia kuasai pemerintahan, dia kuasai parlemen. Itu strateginya sekarang. Itu jejak digitalnya mulai start 2012, 2013, puncaknya 2014. Sampai akhirnya Pancasila diganti menjadi Trisila Eka Sila. Ketuhanan Yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan sampai munculnya undang-undang HIP dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila 1 Juni. Nah, 1 Juni itu pidato pribadi Soekarno. Kalau Pancasila, hari lahir Pancasila yang sesuai konstitusi itu 18 Agustus 1945. Ini masih pribadi 1 Juni ini. Tapi Mr. Mulyono memaksa merubah konstitusi. Akhirnya muncullah peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP. HIP diganti BPIP. Menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta roadmap pembinaan ideologi Pancasila. Sehingga akhirnya yang dulu ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi istilahnya pijakan dalam hidup berbangsa dan bernegara, dirubah oleh Mr. Mulyono. Diarahkan pada kehidupan sekuler. Tidak lagi ketuhanan Yang Maha Esa, tapi iptek. Kita diarahkan pada kehidupan sekuler dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya puncaknya Presiden memegang kekuasaan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Sehingga Pancasila hanya sebatas undang-undang biasa. Inilah bahayanya rancangan undang-undang HIP mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara selama 10 tahun kemarin di era Mr. Mulyono, menurunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa, memeras Pancasila jadi Trisila Eka Sila, mengganti ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Puncaknya tahun 2014.
dan mengkerangkeng Pancasila dalam tafsir tunggal, rezim rasa PKI. Itu yang terjadi. Bahkan yang ketiga, hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia, yaitu sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia, ternyata dijebol oleh Mr. Mulyono dengan strategi divide et impera, adu domba. Sampai sekarang jebol semuanya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, selama 10 tahun, karena ini konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina. Syaratnya apa? Ini termaktub dalam sebuah nota diplomatik rahasia dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan itu selama 10 tahun berhasil Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Mulai tata sosialnya, budayanya, pendidikannya, politiknya, ekonomi, agamanya berhasil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan di lapangan kita lihat bagaimana posisi Cina di Indonesia. Cina mengirim buruh legal dan ilegal Cina yang pernah mengikuti wajib militer datang berbondong-bondong menyusup di setiap kepulauan besar atau kecil di Indonesia. Kurang lebih 10 juta rakyat Cina daratan dimasukkan ke Indonesia. Mereka rata-rata tentara merah. Membangun pabrik yang di dalam mayoritas tenaga kerja asing Cina, bahkan disinyalir pengawasnya perwira tinggi tentara Cina. Membangun kantor polisi Indonesia Cina. Cina melakukan pengeboran di lokasi Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini kan areal vital negara. Cina bisa masuk, bahkan bisa melakukan pengeboran di lokasi vital Bandara Halim Perdana Kusuma. Bahkan proyek-proyek besar dari bahan baku sampai tenaga kerja itu dari Cina. Proyek-proyek besar itu bahan bakunya dari Cina, modalnya dari Cina, tenaga kerjanya juga dari Cina. Itu yang terjadi. Bahkan impor-impor barang dari Cina itu banyak sekali masuk ke Indonesia. Hutang negara ke Cina semakin tinggi. Bahkan terakhir rezim Mr. Mulyono sampai 20 Oktober 2024 hampir 20.000 triliun. Ya Allah, luar biasa, Pak. Yang bayar siapa itu? Ya rakyat Indonesia, bukan Mulyono. Ya, kemudian penjualan aset-aset BUMN ke Cina, berdatangannya tentara merah ke wilayah-wilayah terpencil Indonesia termasuk di Jawa Timur. Tentara merah, markasnya di mana yang kalau Jawa Timur yang sudah saya sampaikan? Tempeh, Lumajang. Nah, itu salah satu markas tentara merah Cina yang ada di Jawa Timur. Kemudian ditemukan drone bawah laut milik Cina di kepulauan Indonesia. Bahkan menteri-menteri negara sudah banyak keturunan Cina dan selalu memberikan peluang proyek kepada pemerintah Cina. Pengusaha dan pekerja Cina diduga ikut campur dalam sampai urusan pemilu Indonesia. Cina juga ikut campur tangan untuk melakukan kecurangan. Ya. Bahkan pengusaha dan pekerja Cina, bahkan merapatnya kapal perang Cina di Indonesia. Banyak pekerja Cina baik legal maupun ilegal memiliki KTP Indonesia, tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Cina daratan masuk ke Indonesia 10 juta, mereka punya KTP, Pak. Tanpa izin RT RW. Nah kita kalau pribumi harus bikin KTP itu harus izin RT RW desa camat, ya kan? Baru dapat KTP. Ini orang-orang Cina masuk Indonesia sudah dapat KTP. Orang-orang Cina daratan. Ya Allah, inilah posisi Cina di Indonesia. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, angkatan kelima telah dibangkitkan lagi di Indonesia
Kalau dulu angkatan kelima itu zaman PKI itu buruh dan tani. Nah, itu. Bahkan penyusupan ke tubuh Brimob sejak tahun 1999, anak-anak PKI itu dimasukkan ke Brimob. Itu diungkap oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Hartomo. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Densus 88 itu ternyata proposalnya itu yang buat adalah salah satu 9 naga. Itu ternyata ini. Bahkan terbongkarnya latihan tempur Brimob dengan senjata berat menyaingi TNI. Jadi selama 10 tahun periode kemarin itu Brimob seakan-akan jadi TNI. Sementara TNI-nya dilemahkan. Nah, itu yang terjadi. Bahkan impor senjata yang terbongkar oleh Baes mulai tahun 2016 sampai 2019 terbongkar. Ternyata yang impor adalah dari Polri. Jadi Polri-nya diangkat, TNI-nya dilemahkan. Itulah yang terjadi. Bahkan yang mengagetkan kita yaitu bulan November 2018 terbongkar. Ada komandan Tentara Merah, dia kelebihan dosis, mati di sebuah apartemen di Jakarta. Ternyata setelah aparat masuk, itu senjata-senjata berat, luar biasa, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan yang kita saksikan sekarang ini, TNI selama 10 tahun dilemahkan oleh Mr. Mulyono. Makanya Menteri Pertahanan Republik Indonesia yaitu Jenderal Riyamizat Riyakudu memberikan statement, kita patut curiga yang bilang PKI tidak ada, mungkin dia komunis. Kan ada beberapa pejabat kita ngomong PKI sudah tidak ada, berarti kata Menhan Jenderal Riyamizat Riyakudu berarti dia orang PKI atau pendukung PKI. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Universitas Indonesia, beberapa dosen Universitas Indonesia melakukan riset. Risetnya itu kepada pejabat-pejabat eselon tinggi. Apa hasilnya? Hampir mayoritas pejabat-pejabat kita menerima, artinya apa? Menerima Indonesia menjadi negara komunis dengan syarat apa? Jabatannya tidak diganggu. Berarti Pak, ya Allah, banyak orang gila selama 10 tahun kemarin. Banyak orang gila. Artinya sudah tidak punya nasionalisme, tidak punya. Sampai dilakukan riset oleh Universitas Indonesia, rata pejabat-pejabat kita itu menerima kalau Indonesia menjadi negara komunis dengan syarat apa? Jabatannya tidak diganggu. Ini kan berarti kan sudah ngeri Pak kita melihat kondisi pejabat-pejabat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Jenderal Sutioso sudah memberikan warning kepada Indonesia. Tolong 10 juta rakyat Cina daratan yang dimasukkan ke Indonesia, mereka tidak akan pulang. Makanya maklumat Purnawiran TNI kemarin minta 10 juta rakyat Cina daratan deportasi, kembalikan ke Cina. Itu. Ini sangat membahayakan bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahkan sampai Letnan Jenderal TNI Purnawiran Sarwan Hamid, mantan Kasospol ABRI, memberikan statement yang cukup keras. Saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Benar enggak pernyataan ini? Jadi beliau keras, Pak. Karena beliau 15 tahun di dinas di intelijen Republik Indonesia. Jadi beliau memberikan statement keras. Saya menilai presiden dan jajarannya itu berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Benar enggak? Sampai sekarang benar enggak sekarang? Nyata, Pak. Nyata. Benar di beliau. Sampai beliau meninggal. Ya. Benar analisa beliau. Gitu. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Cole
melakukan riset di Indonesia. Hasilnya akhirnya dibuatkan buku Ghost Fleet. Apa isinya? Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Artinya Indonesia 2030 sudah berubah. Tidak ada lagi Indonesia tahun 2030. Yang ada itu Indo-Cina. Itu diprediksi tahun 2030. Siapa yang melakukan? Mafia Taipan dan komunis Cina. Siapa mafia Taipan? 9 naga. Alhamdulillah, Bapak Prabowo, mantan Danjen Kopassus, melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Akhirnya beliau terima jabatan Menteri Pertahanan. Jadi ketika ditawari oleh Mr. Mulyono untuk menjabat, beliau pilih jabatan Menteri Pertahanan. Bapak Prabowo melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, Bapak Prabowo ingin mengetahui bagaimana rencana dan strategi Mr. Mulyono. Prabowo ingin mengetahui bagaimana roadmap peta jalan Mr. Mulyono dengan operasi intelijen Sandi Yuda ini. Yang ketiga, Pak Prabowo kepingin tahu bagaimana formasi kekuatan Mr. Mulyono. Alhamdulillah, tiga-tiganya sudah diketahui oleh Pak Prabowo. Sampai akhirnya Pak Prabowo masuk ke Kim. Ya kan? Kim. Sehingga akhirnya Pak Prabowo benar-benar jadi Jokower 100%. Jokower 100%. Apa kira-kira statement pertama ketika Pak Prabowo masuk Jokower 100%? Tujuannya itu operasi intelijen Sandi Yuda, penyelamatan negara Republik Indonesia. Statement pertama Pak Prabowo ketika beliau masuk Jokower 100%. Saya ketika Pilpres 2024, saya tidak ingin didukung oleh ulama. Beliau tampakkan Jokower 100%. Statement yang kedua ketika podcast dengan Najwa Shihab, saya jadi presiden karena 20 perusahaan saya kolab. Saya wajib jadi presiden supaya 20 perusahaan saya bangkit. Statement yang ketiga di Hambalang, di depan ribuan pengurus Gerindra se-Indonesia, saya siap jadi pelacur politik. Tiga statement itu menampakkan bahwa Pak Prabowo menjadi Jokower 100%. Akhirnya apa yang terjadi? Jabatan presiden diserahkan, artinya dapat dikuasai. Sehingga ketika di Hambalang, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, ya kan? Itu bahasa operasi intelijen Sandi Yuda. Itu operasi intelijen Sandi Yuda. Artinya apa? Pak Prabowo dengan jujur menyatakan, yaitu jabatan presiden itu memang itu adalah hasil kecurangan Mr. Mulyono. Nah, itu. Sehingga akhirnya kita umat Islam kadang-kadang salah persepsi, dikira Pak Prabowo wis jadi presiden kok muji-muji, ya kan? Itu ndak, itu Pak Prabowo itu operasi intelijen Sandi Yuda itu dia pakai dua tangan. Tangan pertama ngangkat, tangan yang kedua menjatuhkan. Itu makanya ketika hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, langsung Hasto ditangkap. Apa yang terjadi? Hancur.
otomatis kejahatan Mr. Mulyono terbongkar. Nah, itulah strategi Pak. Semua itu adalah operasi intelijen Sandi Yuda yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,